Dalam ruang kesadaran yang tak terbatas, Shirone melayang di lautan langit luas. Tempat bola-bola cahaya biru mistis tak terhitung jumlahnya berkelip seperti bintang-bintang jauh. Tidak perlu menghitung satu persatu, pikirnya dalam hati, keyakinan menyebar dalam benaknya. Karena aku bisa merasakannya, ada total 867 buah. Kembali ke ruang ujian, seorang pengawas wanita tua tertegun. Tangannya yang memegang pena gemetar hebat saat mencatat hasilnya. 867, gumamnya. Suaranya penuh keraguan. Pada lembar penilaian, angka kepadatan 86,7% tertulis dengan susah payah. Raut wajah ramah kepala sekolah Alpias Milch yang biasa benar-benar lenyap, digantikan ekspresi serius yang menakutkan. Mata emasnya menyipit, memancarkan kecemasan mendalam saat menatap Shirone. Ini agak berbahaya, pikirnya dalam hati. Perasaan tidak nyaman samar-samar muncul. Bahkan juri wanita berambut ungu yang tenang pun harus mendorong kacamatanya. Setetes keringat dingin mengalir di pipinya, suaranya sedikit khawatir. Sekarang seberapa dingin yang kau rasakan? Shirone berkata, dingin sekali sampai membeku. Penyihir wanita itu berkata, benar seperti dugaanku, lalu mencatat evaluasinya. Konsentrasi dan pertahanan dengan daya tahan luar biasa. Namun, ukuran wilayah spiritualnya sangat besar secara tidak wajar. Setelah ujian selesai, seorang penguji wanita dengan senyum ramah berkata, kalian melakukannya dengan baik. Sekarang, kami perlu rapat untuk memutuskan kelas mana yang akan kalian masuki. Jadi, mohon semua siswa baru menunggu di luar. Shirone bersama siswa-siswa lain menunduk memberi hormat, lalu dengan tenang meninggalkan panggung tinggi, melangkah turun ke lantai marmer yang dihiasi lingkaran sihir kuno. Pintu besar berwarna emas, dengan ukiran halus, perlahan menutup di belakang mereka dengan bunyi klik yang berat, memisahkan dua ruangan. Di dalam ruangan, suasana khidmat segera pecar oleh suara-suara gumaman penuh keheranan. Seorang profesor tertawa, haha, seorang siswa yang sangat menarik. Benar, bagaimana bisa seorang siswa 17 tahun memiliki wilayah spiritual dengan diameter lebih dari 30 meter? Kepadatan wilayah spiritual biasanya berkurang saat ukuran bertambah, tapi miliknya justru 86,7%. Dan yang terpenting, itu adalah konsentrasi murni, tanpa menggunakan skill peningkatan apapun. Apakah anak ini semacam biksu yang terus berlatih di hutan? Suasana menjadi tegang menjelang perdebatan sengit. Dengan ekspresi penuh keraguan, Profesor Tat angkat bicara, memecah keheningan. Mungkinkah dia berbohong? Coba pikirkan, sebuah zona spiritual dengan kepadatan 90% dan diameter 30 meter yang berasal dari seorang anak 17 tahun yang tidak tahu apa-apa tentang sihir, sungguh tidak masuk akal. Mungkinkah dia sengaja menaikkan angka sebelum melaporkannya kepada kita? Wajah Sina mengeras, kacamatanya tidak menyembunyikan tatapan tajamnya. Tapi, Tuan Tat, sepertinya Anda melupakan satu hal. Seorang siswa tidak punya alasan untuk berbohong. Jika mereka masuk kelas tingkat tinggi seperti itu, mereka tidak akan bisa mengikuti pelajaran, apalagi lulus ujian. Mengapa seorang siswa membual seperti itu ketika dia sudah bertekad datang ke sekolah untuk belajar? Terlebih lagi, sepertinya para guru di sini juga lupa bahwa Pi ditampilkan sebagai kode kesalahan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat oleh siswa biasa hanya untuk mencari perhatian. Tat mendecakkan lidah, menunjukkan ketidaknyamanan atas kata-kata tajam Sina. Di tengah perdebatan yang hampir meledak, kepala sekolah Alpeas dengan ketenangan yang biasa berbisik, lalu di mana kita sebaiknya menempatkannya? Maksudku, Shirone. Mendengar nama siswanya, Sina segera menoleh ke kepala sekolah. Suaranya penuh tekad, Tuan Kepala Sekolah, kelas 6 mempelajari pengembangan dan teori zona spiritual, sedangkan kelas 5 mulai belajar sihir sejati, bukan? Saya pikir zona spiritual siswa ini hampir sempurna, jadi saya merekomendasikannya untuk kelas 5. Dia tersenyum percaya diri saat membuat proposal, sementara Tat berdiri di belakang dengan terkejut. Aku menolak. Tat hampir berteriak, kemarahan jelas terlihat di wajahnya. Sina mengerutkan kening tidak senang karena interupsi mendadak itu. Tat melanjutkan argumennya. Dia hanyalah anak 17 tahun yang bahkan tidak tahu apa itu sihir. Dia bisa menyebabkan masalah dan menjadi sombong setelah ditempatkan di kelas tingkat tinggi. Untuk sementara, menurutku, kita harus mengajarinya dasar-dasar dulu. Sina dengan tenang membalas, itu mungkin benar, tapi tidak semua siswa seperti Anda, Tuan Tat. Dia berbalik dengan dingin dan pergi, meninggalkan Tat yang tercengang dan marah. Apa yang kau katakan? Tat berteriak di belakangnya, tapi hanya keheningan yang menjawab. Atmosfer di ruang rapat akademi menjadi tegang. Udara panas membara dari Ted dan udara dingin membeku dari Sina berbenturan, menciptakan konfrontasi tak kasat mata.
Ted menggeram, matanya tajam. Jujurlah, kau hanya ingin memasukkan siswa itu ke kelas 5 karena itu kelas yang kau tangani, dan kau menginginkan siswa itu. Sina tidak gentar, ia mendorong pelan bingkai kacamatanya, membalas dengan sikap dinginnya. Apakah ada yang salah jika seorang guru ingin mengajar siswa berbakat? Seorang profesor lain yang berdiri di dekatnya angkat bicara untuk menengahi, raut wajahnya penuh kekhawatiran. Guru Ted ada benarnya, sekalipun anak itu sangat berbakat, ia masih sangat muda. Mengapa kita tidak mengajarnya selangkah demi selangkah mulai dari kelas 10? Profesor lain melanjutkan, menunjukkan persetujuan. Anak itu bisa kehilangan motivasi belajar jika kita memasukkannya ke kelas dasar karena perbedaan usia. Bagaimana kalau kita menunda penempatan kelas dan mengawasinya sebentar? Saat debat menemui jalan buntu, seorang profesor yang lebih tua, yang diam sejak awal, berbicara dengan suara lembut. Menurut saya, kelas 7 akan cocok. Kelas 7 adalah kelas tingkat lanjut, tetapi masih mencakup pelajaran dasar tentang wilayah roh. Jika anak itu benar-benar memiliki bakat yang lebih unggul, maka melompati kelas juga merupakan pilihan. Kepala sekolah Alpies Milch yang mendengarkan semuanya dengan saksama, mengusap pelan janggut putihnya. Ia merenung sejenak, mata emasnya memancarkan kebijaksanaan. Akhirnya, senyum puas terukir di bibirnya. Memang benar, kata-kata guru sangat tepat, kata Alpies Milch, suaranya bergema penuh otoritas, mengakhiri semua perdebatan. Ia menatap lurus ke depan, tempat Shirone berdiri, dan dengan lantang menyatakan, Shirone akan ditempatkan di kelas 7. Shirone sibuk memikirkan sistem kelas yang rumit di Akademi Sihir. Di sana, siswa dibagi menjadi 10 kelas berbeda berdasarkan hasil evaluasi, namun pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama. Pertama adalah kelas 10 hingga 8, tingkat pemula. Dalam ruang yang diwarnai biru permulaan, para siswa mengenakan seragam sederhana, berfokus pada satu tujuan, mengembangkan fungsi spiritual mereka sendiri. Berikutnya adalah kelas 7 hingga 4 yang dianggap sebagai kelas lanjutan. Suasana berubah menjadi merah menyala, melambangkan intensitas dan tantangan. Para siswa elit dengan jubah formal mulai menerima pengetahuan mendalam untuk menerapkan sihir dan menggunakan fungsi spiritual secara efektif. Terakhir, puncak akademi adalah kelas lulusan, dari kelas 3 hingga 1. Di bawah cahaya keemasan yang gemerlap, para siswa paling berprestasi yang telah mencapai puncak berdiri di sana dengan rasa percaya diri dan aura yang luar biasa. Mereka harus menghadapi pelatihan paling ketat untuk menjadi penyihir profesional, dan semua tingkatan, aspirasi, dan persaingan tanpa henti ini berlangsung di dalam Akademi Sihir Alpeas, sebuah bangunan arsitektur yang megah dan indah. Gedung akademi berdiri megah di bawah langit biru jernih, menara-menaranya menjulang tinggi dengan bangga sebagai bukti pengetahuan dan kekuatan yang ditempa di dalam tembok-tembok kuno. Di keras seragam hitam formalnya tersemat lencana perunggu berukir angka 7, menandai dimulainya babak baru. Langit biru cerah dan partikel-partikel debu sihir yang berkilauan menyambut para siswa Akademi Sihir Alpheas. Di halaman sekolah yang luas, kelompok-kelompok siswa dengan seragam jubah khas berkumpul, berbincang riang, memulai hari belajar. Di sebuah aula besar dengan deretan meja dan kursi kayu yang tertata rapi, seorang guru berdiri di depan kelas dan berseru lantang. Hari ini, kelas 7 kita kedatangan murid baru. Dia ditempatkan di kelas menengah segera setelah masuk. Semua mata tertuju pada pemuda berambut pirang yang berdiri di samping guru. Kelas itu seketika dipenuhi bisikan-bisikan pelan. Seorang siswi berambut coklat menutup mulutnya, berbisik pada temannya. Dia terlihat lebih tua. Teman di sampingnya yang berambut merah muda dengan pipi memerah menjawab penuh semangat. Tapi dia sangat tampan. Di tengah perhatian semua orang, Shirone Aryan tersenyum cerah, kedua tangannya terkatup sopan namun tak bisa menyembunyikan ketegangan. Ia menundukkan kepala, menyapa, "Saya, Shirone Aryan. Saya sangat berharap bantuan dari Anda semua." Rasa bingung dan gugup sesaat terpancar di wajahnya, dan guru saat mereka berdiri di depan seluruh kelas. Namun, jauh di lubuk hati, kegembiraan dan kepuasan meluap dalam diri Shirone. Ia diam-diam berpikir, akhirnya, aku sampai juga di sekolah sihir. Akademi Sihir Alpheas adalah sekolah ternama, terletak di gunung yang luasnya mencapai 75.425 km, dengan lebih dari 33 gedung dan 40 pusat pelatihan, termasuk asrama. Ini adalah dunia mini yang didedikasikan untuk pembelajaran. Meskipun dilarang keluar pada hari kerja, sebagian besar fasilitas penting tersedia di dalam kampus. Jam pelajaran berakhir pukul 5 sore, diikuti waktu luang. Siswa dapat menghabiskan berjam-jam di perpustakaan yang buka 24
4/7, atau membentuk kelompok studi dengan teman-teman sepemikiran untuk memuaskan dahaga akan ilmu. Semua hal itu menciptakan motivasi besar, menjadikan tempat ini sekolah yang bergengsi. Seperti yang diharapkan, pelajaran-pelajaran memang sangat sulit. Volume pengetahuan tingkat tinggi dan besar membuat bahkan para bangsawan yang belajar sejak kecil pun kesulitan mengikutinya. Shirone tekun di mejanya, mengerutkan kening merenungkan teori-teori rumit. Namun, di mata birunya yang jernih, tidak ada rasa putus asa, melainkan hanya tekad yang kuat. Namun, ia berbisik pada dirinya sendiri dengan resolusi baja, bagaimanapun caranya, aku bisa menyusul. Di dalam benak Shirone, aliran pengetahuan dunia perlahan terakumulasi, menata ulang diri sesuai urutan sejarah yang terukir, membentuk inti pengetahuan yang kokoh. Lonceng tanda berakhirnya pelajaran pagi berdentang di seluruh area akademi kuno. Sang profesor di podium tersenyum ramah mengumumkan, "Baiklah, pelajaran pagi ini sampai di sini. Kalian semua sudah bekerja keras ya?" Shirone menghela nafas lega saat suasana kelas perlahan menjadi ramai. Ia berpikir, pelajaran siang adalah kelas praktik wilayah roh. Jadwalnya tidak mencantumkan lokasi. Aku harus bertanya pada siapa sekarang. Ia mengamati sekeliling kelas yang mulai sepi, para siswa lain bergerombol ngobrol dan bersiap pergi. Beruntungnya, ia melihat seorang teman sebaya yang masih duduk. Shirone pun dengan ragu mendekat. Apa kau tahu kita perlu pergi ke pusat pelatihan praktik yang mana?" Teman berambut kepang merah muda itu terkejut, menatap sekeliling dengan bingung, lalu menunjuk dirinya. Tergagap bertanya, "Apa kau bertanya padaku?" Ternyata dia teman yang pemalu. Shirone berpikir, pantas saja ia merasa nyaman. Teman itu menjawab, "Oh, mungkin kau belum tahu. Praktik hari ini diadakan di Pusat Pelatihan Gabungan nomor 2. "Gabungan? Apa maksudnya gabungan?" Shirone bertanya penasaran, menunjuk lembar jadwal. Teman itu menjelaskan, semua kelas tingkat menengah akan berlatih bersama 2 kali seminggu. Hari ini adalah sesi orientasi itu. Kelas gabungan tingkat menengah, Shirone bergumam. Secercah kekhawatiran melintas di wajahnya saat informasi baru ini tiba-tiba muncul. Sinar matahari pagi menebarkan jejak-jejak emas berkilauan di atas atap genteng Pusat Pelatihan Gabungan nomor 2, sebuah bangunan megah dan agung. Berdiri dari kejauhan, Shirone mendongak menatap gedung itu, dalam hati bertanya-tanya, mungkinkah ini hanya kebetulan saja? Begitu memasuki aula kuliah yang luas, gelombang kegaduhan langsung menyergap. Semua perhatian tertuju ke arah pintu, tempat Emi Karmis baru saja muncul. "Halo Kak Emi, terima kasih untuk yang kemarin ya. Kak, silakan duduk di sini." Berbagai ucapan salam hangat dan kekaguman terdengar tanpa henti. Dengan rambut merah menyala penuh kebanggaan, Emi melangkah santai di antara kerumunan yang mengepungnya. Dari sudut tersembunyi, Shirone menyaksikan pemandangan itu, tak bisa menahan kekaguman dalam hatinya. Wah, sungguh terkenal. Dia adalah orang yang, jika mungkin, aku tidak pernah ingin terlibat dengannya. Ia menyadari ada 2 sesi pelatihan bersama setiap minggu, tetapi tetap menghibur diri bahwa sebagai ketua kelas menengah, Emi akan segera naik ke kelas lanjutan. Mengamati para senior dan junior yang bercakap-cakap dengan riuh dalam tatanan yang ketat, Shirone duduk sendirian, tanpa sadar bertanya-tanya dengan sedikit cemas, bisakah aku terus tidak terlihat seperti ini? Tepat pada saat itu, sebuah suara jernih dan hangat terdengar, menarik perhatian seluruh aula. "Halo semua peserta didik kelas menengah." Seluruh ruangan serentak berseru, "Wah!" saat melihat Profesor Etela Romi melangkah naik ke mimbar. Dengan senyum ramah di balik kacamata bulatnya dan kepangan rambut panjang yang anggun, ia memancarkan aura keramahan. Nona Etela berdaham, tersenyum memandangi seluruh kelas. "Saya Etela, dan tahun ini saya akan kembali mengajar kelas Spirit Regent kalian. Memulai tahun ajaran baru, pasti ada beberapa dari kalian yang sudah naik kelas, bukan? Meskipun begitu, sepertinya kelas kita ini semuanya wajah-wajah yang sudah akrab saja." Setelah tawa kecil beberapa siswa, ia berbalik, matanya berbinar nakal, dan mengumumkan, "Namun, hari ini, kelas menengah kita punya wajah baru loh." Di aula besar akademi, suasana menjadi riuh dengan kemunculan seorang murid baru. Bisikan menyebar di seluruh deretan meja. Apakah rumor itu benar? Siapa dia? Semua mata tertuju pada Shirone, membuat pemuda berambut pirang itu tidak bisa menahan rasa cemasnya. Berpikir, gawat, situasi ini benar-benar berbahaya. Di tengah gumaman itu, Profesor Etela tersenyum ramah, berkata dengan suara jernih, "Shirone, bisakah kamu berdiri dan menyapa semua orang?" Permintaan profesor membuat Shirone tersenyum
tersentak, tubuhnya kaku, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya saat ia perlahan berdiri menghadapi seluruh kelas. Tatapan penasaran semua orang bagaikan jarum yang menusuknya. Setelah sejenak menenangkan diri, Shirone berbicara dengan sedikit canggung. "Halo, saya Shirone Aryan, dan saya baru mulai belajar di kelas 7. Semoga kita bisa..." Ia tercengang, sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Di sudut lain kelas, seorang gadis berambut oranye dengan semangat mengguncang lengan Amy. "Amy, laki-laki itu, bukankah dia yang kamu temui kemarin? Sepertinya namanya Shirone." Amy menopang dagu, mata birunya sedikit menyipit, mengamati Shirone dengan saksama. Ia bergumam, ini pertama kalinya aku mendengar namanya. Siapa dia ya? Dia terlihat tidak asing. Aku yakin aku sudah menyimpan sebagian besar wajah dengan mata merahku." Teman yang duduk di sebelahnya segera menoleh bertanya pada siswi lain, "Senior, apakah kakak juga mengenalnya?" Siswi itu kemudian mendekat ke telinga, berbisik secara rahasia, "Menurut sumber informasiku, sepertinya para guru sangat memperhatikan dia." "Oh, benarkah?" Gadis berambut oranye itu berseru dengan terkejut. Kudengar nilai tes mahasiswa barunya sangat menakjubkan, seorang siswi berbisik kepada temannya. Teman yang lain terkikik menanggapi, kedua tangannya terjalin penuh mimpi. "Astaga, kalau begitu aku jadi makin menyukainya." Duduk di dekatnya, Amy Karmis sedikit mengangkat sudut bibirnya. Dengan rambut merah menyala penuh kebanggaan dan darah bangsawan keluarga Karmis. Tiba-tiba, rasa dingin menjalari tulang punggung Amy. Matanya membelalak, waspada. Ingatan tiba-tiba menyeruak, aliran sihir kacau dan ganas tiba-tiba meledak dari suatu tempat, merobek kedamaian. Duar, sebuah ledakan mengerikan terdengar. Tanah di bawah kakinya retak, pusaran sihir hitam keunguan mengamuk menelan segalanya. Amarah dan ketakutan membara dalam ingatan Amy. Dia berteriak dengan suara serak, setiap kata penuh keraguan dan penghinaan. Kamu belajar sihir di mana? Bagaimana orang biasa bisa melakukan ini?" Berlawanan dengan dugaan Amy, Shirone sama sekali tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, bahunya bergetar, sikap dingin dan angkuh menghilang, hanya menyisakan keheranan yang ekstrim. Dia tergagap, suaranya bergetar tanpa kata. "Astaga, sialan!"